Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Madalarangga dengan NIM 2006940 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 4B dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada bahasan kali ini akan ada materi. Yang pertama adalah Submarine Cable Telegraphy Map, yang kedua IPv4 Public and Private, yang ketiga konversi IPv4 public ke dalam bilangan biner. Bahasan pertama, Submarine Cables Telegraphy Map. Apa itu submarine cables? Submarine cables adalah kabel serat optik yang diletakkan di dalam laut untuk menghubungkan antara suatu titik seperti dari suatu daerah ke daerah lain atau negara ke negara lain. Kabel ini umumnya terdiri dari serat optik, gel silikon, lapisan plastik, kabel baja, nilon, dan tembaga dengan tujuan untuk melindungi kabel dari ekstrimnya laut, seperti hewan laut, tekanan yang ada di dalam laut. Kabel diturunkan menggunakan kapal khusus yang perlahan-lahan diletakkan ke dalam laut agar kualitas kabel tetap terjaga. Yang kedua, kapan? PT Telegraf ini terus dikembangkan sejak tahun 1989 hingga saat ini. Oleh siapa? Peta ini diciptakan oleh lembaga bernama Teleografi yang disponsori oleh lembaga Aquacoms. Teleografi adalah sebuah badan riset pasar dan konsultan telekomunikasi yang melakukan sebuah penelitian dan menyajikannya ke dalam laporan yang mudah untuk digunakan. Yang keempat, di mana? Peta ini dapat dilihat pada status yang ada di bawah ini, yang dicetuskan di Amerika, tepatnya di Washington DC. Untuk link ini akan ditaruh di kolom deskripsi. Yang kelima, mengapa? Peta teleografi dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang stasiun kabel laut, panjang kabel, penerapan, serta penyediaan konten. Yang keenam, bagaimana? Kabelnya sendiri terdiri dari serat optik, gel silikon, lapisan plastik, kabel baja, nilon, dan tembaga dengan tujuan untuk melindungi kabel dari ekstrim laut, seperti hewan laut, serta tekanan yang ada di dalam laut. Kabel diturunkan menggunakan kapal khusus yang perlahan-lahan diletakkan ke dalam laut agar kualitas kabel tetap terjaga. Laser yang ada di satu ujung menembak dengan kecepatan yang sangat cepat, menuruni serat kaca tipis ke reseptor di ujung kabel yang lain. Untuk membuat peta ini digunakan dengan 4 tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama, peta dibuat dengan menggambarkan rute terlebih dahulu menggunakan Adobe Illustrator dengan menggambarkan kabel serta memplot titiknya. Yang kedua, menggunakan publisher dari Map Publisher Avanza dan bekerjasama dengan Illustrator yang datanya nanti akan diekspor dengan format .json yang berisikan rute dan titik kabel. File JavaScript tersebut .json dibuat dengan apps Redwood JavaScript, dan kemudian yang keempat, file tersebut diupload serta dirender ke dalam apps seperti Maps dengan menggunakan Google Maps JavaScript API. Bahasan yang kedua, IPv4 Public dan Private. Bahasan yang kedua, perbedaan IP versi 4 publik dengan IP versi 4 private. Yang pertama, IP versi 4 private adalah IP yang digunakan untuk perangkat di jaringan lokal yang tidak terhubung secara langsung ke internet. Dan sedangkan yang publik adalah IP yang digunakan langsung di dalam jaringan internet. Cara mengecek IPv4 publik kita. Nah, cara untuk mengecek IPv4 publik ini pertama cukup mudah. Yang pertama, kalian buka browser kalian seperti Google Chrome. Yang kedua, ketik What's My IP pada search bar browser kalian. Cukup mudah, bukan? Bahasan yang ketiga adalah konversi IP versi 4 publik ke dalam biner. Bahasan terakhir ini adalah cara untuk mengkonversikan IP versi 4 publik kita yang sudah kita cari tersebut pada halaman sebelumnya menjadi ke dalam sebuah bilangan biner. Cara untuk mengkonversikannya adalah dengan cara membagi bilangan desimal ke baris bilangan biner, yaitu 2. Hasilnya akan dibulatkan ke bawah dan sisa hasilnya akan disimpan. Gambar lebih detail akan berada pada slide selanjutnya. Seperti yang bisa kalian lihat, IP publik contohnya adalah 180.252.115.104. Akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama 180.
180 akan dibagi lagi, dikurang dengan 128 akan menghasilkan 52. 52 dikurang dengan 44 tidak akan mendapatkan hasil. 52 dikurang dengan 32 akan mendapatkan hasil yaitu 20. 20 dikurang 16 akan mendapatkan hasil 4. 4 dikurang 8 tidak mendapatkan hasil, dan 4 dikurang 4 menghasilkan 0. 0 dikurang 2 tidak mendapatkan hasil, dan 0 dikurang 1 tidak mendapatkan hasil. Untuk yang mendapatkan hasil akan ditulis sebagai 1, dan yang tidak mendapatkan hasil akan ditulis sebagai 0. Oleh karena itu, 180 akan dirubah menjadi biner 10110100. Untuk yang kedua, 252 dibagikan kembali menjadi 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Seperti langkah sebelumnya, 252 dikurang dengan 128 akan menghasilkan 124. 124 dikurang 64 akan menghasilkan 60. 60 dikurang 32 akan menghasilkan 28. 28 dikurang 16 akan menghasilkan 12. 12 dikurang 8 akan menghasilkan 4. 4 dikurang 4 akan menghasilkan 0. 0 dikurang 2 akan menghasilkan tidak akan punya hasil. 0 dikurang 1 dan sama tidak punya hasil. Maka akan didapatkan bilangan biner dari 252 sebagai 1111100. Untuk yang ketiga, 119 sama akan dibagi menjadi beberapa seperti 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Langkahnya sama, yaitu 119 dikurang 128 tidak akan mendapatkan hasil. 119 dikurang 64 akan mendapatkan hasil yaitu 55. 55 dikurang 32 akan menghasilkan 23. 23 dikurang 16 menghasilkan 7. 7 dikurang 8 tidak mendapatkan hasil. 7 dikurang 4 menghasilkan 3. 3 dikurang 2 menghasilkan 1, dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Biner dari 119 adalah 01110111. Dan untuk bagian IP terakhir yaitu 104 menggunakan tahapan yang sama. Dibagi menjadi 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Dengan langkah yang sama, 104 dikurang 128 tidak mendapatkan hasil. 104 dikurang 64 mendapatkan hasil yaitu 40. 40 dikurang 32 akan mendapatkan hasil yaitu 8. 8 dikurang 16 tidak mendapatkan hasil. 8 dikurang 8 mendapatkan hasil yaitu 0. 0 dikurang 4 tidak mendapatkan hasil. 0 dikurang 2 tidak mendapatkan hasil, dan 0 dikurang 1 tidak mendapatkan hasil. Oleh karena itu 104 menjadi biner 0110000. Jadi dari apa yang kita telah hitung, IP publik ini yang awalnya 180.252.119.104 akan berubah bilangan binernya menjadi 10.111.111.0.011.011.01000. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu kalian. Untuk referensi akan dituliskan pada kolom komentar, pada kolom deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.